里，快走！没想到吧？Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mengambil salah satu Tonghua terbaru. Ya sebenarnya Tonghua ini mirip Star Divine Art guys, yang dimana tokoh utamanya ini akan mengumpulkan banyak sekali monster spiritual. Dan kalau dibandingkan dengan game, contohnya seperti game Monster Hunter World ya. Ya intinya, nanti MC utama ini mencari beberapa monster spiritual tingkat tinggi guys. Yang dimana Tonghua ini berjudul The Charm of Soul Pet. Seperti biasa, kita melakukan sinopsisnya terlebih dahulu ya. Terdapat banyak pulau terbesar di lautan luas dunia ini guys. Namun beberapa pulau jauh lebih menyeramkan dibandingkan pulau-pulau lainnya. Karena pulau tersebut yang dikenal sebagai pulau mimpi buruk. Dan ini benar-benar merupakan mimpi buruk bagi semua orang, terkecuali yang terkuat dan paling beruntung. Anak-anak diculik dan juga dibuang ke pulau terpencil ini oleh istana mimpi buruk guys, dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan jiwa yang begitu jahat. Iblis-iblis ini juga perlahan-lahan melahap jiwa pelatih mereka hanya untuk tumbuh lebih kuat lagi. Jika anak-anak tidak bisa berkultivasi cukup cepat, maka jiwa mereka lah yang akan dilahap seluruhnya. Tetapi ada yang berbeda dari orang-orang lainnya guys, yaitu MC utama kita yang bernama Chu Mu. Dia adalah pewaris dari klan Chu, tetapi dia ini juga telah dibuang ke dalam pulau mimpi buruk dan dia dijatuhkan hukuman mati. Namun dengan semua itu, dia memiliki kemampuan yang begitu luar biasa karena dia telah menjalin kontrak dengan rubah kecil yang dikatakannya sangat kuat ya. Penasaran bukan untuk ceritanya? Kita langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan beberapa kelompok kerajaan sedanglah mengejar ataupun memburu sang naga langit ya. Walaupun telah dikeroyok, dia berhasil melarikan diri dan berubah menjadi ulat bulu. Waduh, ada-ada juga nih. Sementara itu, di tempat keluarga Chu, mereka telah diserang oleh kelompok serigala yang diketuai oleh Yang Jide. Dan kondisi dari keluarga Chu yang tersisa hanyalah tuan muda Chu Mu sendiri. Pada intinya, keluarga Chu sudah benar-benar hancur ya guys. Namun, secara tiba-tiba, salah satu pasukan dari mereka ada yang kesurupan dan berubah wujud menjadi sosok iblis yang begitu menakutkan. Bahkan juga membantai satu persatu temannya sendiri, serta menyerap jiwanya guys. Chu Mu yang melihat bawahannya juga akan diserang, dia mencoba untuk menahannya. Tetapi salah satu ketua yang sedang menaiki harimau terbang, langsunglah memasuki iblis tersebut ke dalam tubuhnya, membuat dia langsunglah pingsan. Lalu ketua yang di atas langsung menyuruh salah satu bawahan yang bernama Choi bawa dia ke pulau ajaib mata biru. Dia juga meminta setelah tiba di sana, kembalikanlah iblis bermata putih tersebut kepada dirinya. Untuk Choi sendiri, dia sudah memastikan kalau tubuh dari Chu Mu telah meninggal dunia, sebab dia ini hanyalah manusia fana yang tidak akan pernah bisa untuk menahan kekuatan spiritual sebesar itu ya. Namun dia terkejut, Chu Mu ternyata masihlah hidup. Dan dia pun ditugaskan untuk mengembangkan kekuatannya guys. Sehingga Choi pun langsung membawa Chu Mu ke tempat kediamannya. Di sana kita melihat arena yang begitu besar dan dikelilingi oleh benteng yang begitu besar juga ya. Ditambah juga banyak sekali manusia fana yang dijadikan sebagai bahan latihan untuk kelompok serigalanya guys. Wadidaw. Alhasil satu persatu dari mereka pun haruslah terbantai oleh para serigala. Namun, ada salah satu dari mereka yang terus mencoba untuk menghindarinya, yang tak lain adalah MC utama kita sendiri ya. Sayangnya, korban terus berjatuhan, dengan total lebih dari 10 jumlah korban telah tewas. Namun juga ada sebuah peraturan, jika lebih dari 10 jumlah korban tewas, maka mereka berhak untuk mendapatkan kekuatan dari sang serigala ya, di mana para jiwa binatang tersebut akan memasuki tubuh mereka guys. Sehingga Choi yang begitu kesal pun mencoba untuk menendang bawahannya karena sebenarnya dia tidak suka untuk para budak seperti ini
mendapati kekuatan ya. Namun apa yang terjadi biarlah terjadi. Dia memberikan selamat kepada semua orang dan memberitahu kalau mulai besok mereka bisa bergerak bebas di sekitar pulau guys. Namun dia menyarankan untuk mencari beberapa jiwa yang lebih bagus. Sebab akan ada sebuah duel mematikan di 3 bulan ke depan. Jadi hanya 10 oranglah yang akan selamat dari semua ini dan menjadi bagian dari mereka. Tetapi faktanya Choi sama sekali tidak ingin mereka hidup ya. Sebab nantinya di hutan liar mereka pasti semuanya akanlah meninggal dunia dan bertemu dengan banyak sekali monster yang begitu kuat guys. Lalu pada malam harinya Chumu yang terkena luka di bagian belakangnya, dia pun langsung diobati oleh teman wanitanya dan juga berterima kasih jika bukan karena dia sebelumnya, mungkin saja dia telah meninggal dunia. Dan di sini, Chumu memintanya tidak perlu berterima kasih, lebih baik bersyukur karena dia masih bisalah hidup. Tetapi dia memperingati setelah ini mereka akan bergerak sendiri dan menanggung hidup mereka sendiri ya. Sebab sesuai faktanya kalau di hutan liar mereka tidak akan pernah menolong siapapun guys. Lalu Chumu pun langsung memasuki hutan liar. Dan keesokan paginya dia ingin mencari beberapa makhluk jiwa yang menurutnya lebih kuat daripada sebelumnya ya. Dan dia sebenarnya tertuju dengan salah satu rubah kecil yang berwarna merah. Secara tiba-tiba juga, dia didatangi oleh sang naga yang masih berbentuk ulat bulu guys. Ditambah juga, dia tidak sengaja melihat binatang lapis baja spiritual yang kekuatannya melebihi level 9. Waduh, ternyata ada level juga ya. Sayangnya, walaupun terlihat begitu kuat, untuk sekarang ini, Chumu sama sekali tidak bisa mengambilnya guys. Karena ya harus sesuai dengan tubuhnya sendiri. Jika tidak sesuai, maka dia akan meninggoy guys. Dan keluarlah rubah biru yang membuat dia sangatlah tertarik. Tetapi ketika dia turun dari pohon, rubah tersebut sudahlah menghilang dari sana. Waduh. Hal tersebut membuat dia tidak pantang menyerah dan terus menunggu hingga beberapa hari telah berlalu ya. Dan dia pun tidak sengaja melihat kalau ada sang rubah yang memiliki simbol bulan sabit dengan berwarna cahaya bulan. Sehingga dia memutuskan untuk mengambilnya. Dan itu juga dibantu oleh si ulat bulu. Dan sejak kapan ulat bulu ini bisa menembakkan seperti laba-laba. Namun ketika dia periksa tubuhnya, ternyata rubah ini sedanglah terluka. Yang membuat dia langsung menyadari sebenarnya rubah yang sebelum-sebelumnya dia temukan itu adalah satu rubah guys. Jadi mau warna merah, mau warna biru itu tetap dia sendiri ya. Yang dimana dia memiliki kemampuan bermutasi warna. Baginya ini adalah jiwa super yang begitu langka. Dan dia memutuskan untuk menjalin kontrak dengan si rubah kecil satu ini. Dia berkata kalau dirinya tidak akan menyakiti dirinya. Tetapi dia yakin kalau rubah tersebut mencoba untuk menolaknya. Sesuai aturan alam, semua monster di sana bermusuhan kepada para manusia guys. Dan tanpa disengaja juga, Chumu bisa melihat bekas ingatan dari si rubah kecil ini. Yang dimana dia juga sering dimangsa oleh para predator lainnya. Dan dia memberitahu jika bekerja sama, maka mereka akan bisa mempunyai kebebasan dan dunia yang lebih luas untuk mereka tetap hidup. Ya pada intinya bekerja sama lah ya. Beruntung saja si rubah kecil satu ini mengerti perkataan dari Chumu dan dia pun mengizinkan dirinya untuk bekerja sama dan menjalin kontrak guys. Dan akhirnya dia pun memberikan nama sebagai Moye. Sudah dapat satu binatang ya, kita lihat binatang selanjutnya seperti apa. Lalu mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Tidak sengaja bertemu dengan si gemuk yang sebelumnya mempunyai masalah dengan Chumu ya. Sehingga pertarungan serigala melawan sang rubah kecil haruslah terjadi guys. Wah sebenarnya dilihat sih nggak seimbang ya. Tetapi fakta dalam pertarungan tersebut, Moye benar-benar membuat serigala tersebut kewalahan melawannya. Yang ternyata kalau si Moye ini sebenarnya sudahlah menjadi rubah dewasa guys. Hanya saja dia menggunakan kemampuan kamuflase hanya untuk menipu para lawannya. Dan pada akhirnya juga serigala dari si gemuk tersebut haruslah tumbang di cakarnya Moye. Dan kita bisa melihat dengan kekalahan tersebut maka si gemuk ini akanlah meninggal dunia ya.
karena mereka telah menjalin kontrak. Jika hewan spiritualnya meninggal, maka dia juga akanlah meninggal. Wow. Tetapi ini masih belum bisa dipastikan ya. Jika salah tolong dikoreksi guys. Dan juga secara tiba-tiba, Cumu merasakan kesakitan di kepalanya. Beruntung saja dia dapat mengendalikannya kembali ya. Di sini Mimin ingatkan, di dalam tubuhnya Cumu terdapat salah satu iblis paling terkuat, yaitu iblis bermata putih. Yang dimana iblis tersebut akan terus-terusan mencoba untuk menghisap jiwanya. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, maka Cumu akanlah meninggal dunia. Ya, intinya kayak Kurama sama Naruto awal-awal lah ya, mencoba untuk mengendalikan jiwanya guys. Sementara itu, untuk Choi, dia mendapatkan sebuah informasi kalau Chow Sengmo ataupun si gendut sebelumnya telah meninggal di hutan pulau tadi malam. Sehingga dia pun langsung mengumpulkan semua para anak-anak untuk meminta penjelasan kepada mereka. Sayangnya, untuk para anak sama sekali tidak mengetahui mengapa dia bisa meninggal dunia. Padahal dia adalah orang yang paling terkuat dan juga memiliki jiwa binatang yang paling terkuat dari antara mereka. Sehingga mereka semua menanyakan siapa yang berhasil mengalahkannya. Terlebih juga kalau Sengmo ini adalah kandidat terbaik dari antara Choi. Sehingga dia memutuskan untuk kompetisi 3 bulan ke depan diadakan untuk esok hari. Dan mereka akan melakukan pertarungan hidup dan mati. Waduh. Lalu pada malam harinya, temannya menanyakan kepada Cumu apakah dia yang telah menghabisi nyawa dari Sengmo. Jika memang iya, sebetulnya masih ada yang lebih kuat dari antara mereka, yaitu Fengku dan Kecing. Namun, Cumu meminta kepada dirinya kalau besok adalah pertarungan hidup dan mati. Lebih baik persiapkan itu semua sebelum mereka benar-benar meninggal dunia. Wadidaw. Dan keesokan harinya, duel hidup dan mati benar-benar diadakan. Peraturannya tetap sama, 40 dari mereka semua akan bertarung satu sama lain secara berpasangan. Dan mereka akan melakukan pertarungan sampai 10 orang tersisa guys, wadidaw. Dan Choi meminta kepada mereka untuk kerahkan seluruh kemampuan mereka jika benar-benar inginlah hidup. Lalu salah satu dari mereka pun mencoba untuk menolaknya, bahkan mencoba untuk melarikan diri dari sana. Tetapi sama Choi langsunglah dihabisi dengan serigalanya guys. Aduh, kasihan juga ya. Alhasil satu orang telah berkurang, yang membuat Kecing memasuki tahap selanjutnya. Tetapi untuk sisanya mereka harus bertarung mati-matian guys. Dan kita pun diperlihatkan satu persatu dari mereka salinglah menghabisi. Dan selanjutnya adalah Cumu melawan Hongdan. Dan dengan begitu cepatnya, Cumu langsung mengeluarkan shurikennya yang membuat tangan dari Hongdan langsunglah terluka. Dan dia pun langsung dinyatakan menang guys. Belum sempat mengeluarkan binatangnya, telah dinyatakan menang ya, gile-gile. Namun di sini, Choi masih memegang tugas untuk memperhatikan Cumu. Dan dia pun menyuruh bawahannya untuk menggeser posisi dari Cumu agar dia bisa melawan Kecing. Wadidaw. Setelah dari 40 orang, kini tersisa menjadi 20 orang. Dan untuk pertarungan pertamanya, yaitu Kecing melawan Cumu guys. Yang dimana Kecing ini dikenal sebagai orang psikopat serta juga sangatlah sombong. Ya seakan-akan dia terlalu melebihkan dirinya guys. Dia menanyakan kepada Cumu bagaimana cara dia ingin meninggal dunia. Tetapi sama Cumu sama sekali tidaklah dijawab. Lalu pertarungan pun dimulai. Moye juga dikeluarkan. Begitu juga dengan Kecing langsunglah mengeluarkan sang ular. Dan pertarungan binatang pun langsunglah dimulai. Dan ini pertarungannya seperti Pokemon, binatang melawan binatang. Tetapi di Tonghua 1 ini, kalau binatang diperbolehkan untuk menyerang manusia. Ya sebenarnya tinggal serang manusia ataupun majikannya, sudah pasti Moye akan menang ya. Di dalam pertarungan tersebut, Moye benar-benar sama sekali tidak bisa menandinginya karena kulit dari ular miliknya Kecing benar-benar sangatlah tebal. Tetapi siapa sangka kalau Cumu dan juga Moye masih mempunyai sebuah rencana di balik rencana. Dia menanyakan kepada Moye apakah sudah siap untuk semua ini.
dan Moye pun langsunglah mengangguk. Dia membuat dirinya langsung membelah menjadi dua bagian, yang dimana bayangan tersebut langsung memasuki tubuh dari sang ular ataupun dimangsa ya. Dan Gecing pun langsung tertawa keras dengan berkata kalau itu adalah cara yang indah untuk mati. Cumu hanya menjawab itu benar-benar sangatlah indah karena yang akan mati adalah ular miliknya. Yang ternyata rencana dari Moye dan juga Cumu menyerang dari bagian dalam. Daripada bagian luar sama sekali tidak bisa diserang, maka dirinya akan menyerang dari bagian dalam saja. Sehingga ular tersebut pun merasakan kesakitan yang begitu luar biasa. Dan pada akhirnya juga ular tersebut haruslah tumbang ya. Mereka semua terkejut dengan sosok dari Moye yang telah menjadi begitu dewasa. Dan mereka semua menyadari kalau kemampuan dari rubah bulan ini memang mempunyai sebuah kamuflase. Setelah kekalahannya, Gecing pun memutuskan untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Jadi penjelasan Mimin sebelumnya itu telah salah ya, yang dimana kalau binatangnya mati maka mereka tidak akan mati. Sedangkan untuk Choi, dia sangatlah kesal karena dirinya ini telah ditugaskan terus-terusan memantau tubuh dari Cumu karena di dalamnya ada iblis bermata putih dan dia pun langsunglah menghukumnya serta menanyakan kalau dia sudah berani untuk berbohong di dalam pertarungan ini karena mereka semua tertipu dengan wujud dari sang rubah kecil satu itu ya. Serta dia menanyakan apakah dialah yang telah menghabisi nyawa dari Chow Seung-mu. Choi juga yang sudah sangatlah muak dengan tugas ini, dia mencoba untuk mengakhiri nyawa dari Cumu. Tetapi terdengarlah suara tuanya berkata kalau dia tidak boleh melakukan semua ini. Kalau tidak, maka klan dialah yang akan dihancurkan. Dan dia memberitahu kembali tugasnya, datang dan ambillah kembali iblis bermata putih untuk dirinya. Namun yang dia inginkan, kalau iblis bermata putih ini memiliki kualifikasi yang begitu bagus. Dan untuk saat ini, iblis bermata putih tersebut sama sekali tidaklah memenuhi syarat untuk diberikan kepadanya. Jadi dia meminta kepada Choi, biarkanlah dia memberi makanan iblis bermata putih lebih lama lagi. Atau menjadikan iblis bermata putih lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Alhasil, dia pun langsunglah mengurungkan niatnya. Gila, kalau main-main, maka klan dia juga akan dihancurkan ya. Singkatnya, pada malam hari, Cumu pun langsung meminta kepada Moyan untuk langsung memakan jiwa esensinya. Dan benar saja, kekuatannya pun langsung meningkat, yang dimana dia berada di kelas tingkat 2. Dan dapat dilihat kalau cakarnya menjadi lebih tajam lagi guys. Hal tersebut juga membuat Cumu benar-benar sangatlah senang. Sedangkan untuk Choi sendiri, dia masih kebingungan mengapa Tuan Xia ingin sekali mempertahankan anak laki-laki yang begitu lemah di matanya. Terlebih juga, dia masih mempunyai dua misi. Satu untuk menghabisi nyawa dari Cumu, tetapi untuk Tuan Xia tidak memperbolehkannya. Jadi ya, misinya ini bentrok guys. Maka dari itulah, dia mempunyai cara untuk menghabisi nyawa Cumu bukan dari tangannya sendiri, melainkan dari para anak-anak yang telah mengikuti kompetisi pertarungan ya guys. Dan bersambung untuk episode kali ini. Bagi yang belum mengerti untuk Tonghua ini, sebenarnya konsepnya ini sama seperti Pokemon dan juga Digimon, di mana mereka akan bertarung dengan menggunakan binatang jiwa spiritualnya ya. Ya penjelasannya cuma itu saja, tetapi untuk iblis bermata putih ini masih belum bisa dijelaskan. Namun yang pasti dia berada di dalam tubuhnya Cumu guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. Ya. 少爷，快走！ 没想到吧？